sahabat-sahabat Ramusen, ketemu lagi dengan saya Lia di channel inspirasi yang memberi motivasi bagi sahabat-sahabat Ramusen dalam mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Sebelumnya, bagi sahabat-sahabat Ramusen yang mungkin ini baru pertama kali mampir di channel ini, langsung di subscribe ya, agar bisa selalu update untuk video-video terbarunya. Jangan lupa di-share kepada teman atau saudara kalian, karena bila kita turut membagikan sesuatu yang bisa membantu orang lain untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik, artinya kamu telah memilih untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Wow, amazing ya sahabat-sahabat Ramusen, menjadi saluran berkat loh. Cukup dengan nge-share video yang ada di Ramusen Channel kepada teman atau saudara kalian, karena dengan melakukan ini setidaknya kalian telah menebar benih. Ya, benih kebaikan yang nantinya di waktu yang tepat kalian pasti juga akan menuai kebaikan juga. Amin ya. So, sahabat Ramusen, jangan lupa untuk melihat videonya sampai akhir. Di-share, di-like, beri komen yang positif, dan di-subscribe. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas keputusan untuk masa depan. Inspirasi banget ya, betul. Inspirasi kali ini lebih tertuju kepada sahabat-sahabat Ramusen yang baru lulus dari SMA atau SMK sederajat. Nah, bagi anak SMA sederajat yang baru lulus, pasti dong punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu kuliah. Bukan hanya keinginan dari anak yang bersangkutan saja, pasti juga keinginan dari orang tua agar bisa melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan orang tuanya sendiri. Bila orang tuanya lulusan SMA sederajat, maka adalah hal yang membanggakan bila si anak bisa lulus S1, bukan? Tidak ada yang salah dengan pemikiran seperti itu. Kalau memang kesempatan dan dananya ada, ya haruslah kuliah. Tapi ternyata banyak kendala dalam mewujudkan harapan tersebut. Kendalaan utamanya adalah ekonomi. Bila sahabat Ramusen gagal masuk universitas negeri, pilihannya sudah pasti harus ke universitas swasta. Pastinya biayanya jauh lebih mahal. Untuk sahabat Ramusen yang lulus SMA saja, orang tua sudah banting tulang mengupayakan biaya pendidikan selama di SMA. Belum lagi bila di dalam keluarga ada beberapa anak yang harus disekolahkan. Biasanya anak yang sudah lulus SMA itu diminta orang tuanya untuk mengerti akan keadaan di mana orang tuanya tidak mempunyai cukup dana untuk membayar uang kuliah si anak. Selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masih ada adik-adiknya yang sekolah yang mungkin masih SD, SMP, atau mungkin di SMA juga. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh kalian. Karena di usia sekitar 18 tahun adalah usia di mana kalian ingin aktivitas kesehariannya berkelompok dengan teman-teman sebaya. Contohnya ya di kampus. Nah, di kesempatan ini saya mau sharing bagaimana sahabat-sahabat Ramusen yang sedang galau karena tidak bisa lanjut kuliah bisa mengambil keputusan yang baik dalam menyikapi kondisi tersebut. Kita mulai ya. Langkah pertama, sahabat Ramusen harus bersyukur bahwa sudah bisa lulus SMA saat ini. Langkah kedua, coba kamu buat alasan atau tujuan kenapa kamu harus kuliah. Saya coba share ya alasan-alasan umum kenapa kita harus kuliah. Pertama, biar lebih pintar atau menimba ilmu lebih tinggi. Kedua, membanggakan orang tua atau nama keluarga bila lulus S1. Biar gampang cari kerja nantinya. Biar gajinya nanti lebih tinggi bila dibandingkan kerja dengan ijazah SMA sederajat. Langkah ketiga, coba kamu cari jawaban atau fakta tentang alasan kamu harus kuliah. Di sini saya coba bantu untuk melakukan langkah ketiga. Alasan pertama, biar lebih pintar. Coba kamu nilai diri sendiri setelah kamu lulus SMA, apakah kamu saat ini sudah lebih pintar dibanding waktu kamu lulus SMP? Sudah seberapa pintar? Buktinya apa kalau kamu sudah lebih pintar dibanding 3 tahun yang lalu? Bila mau membuktikan, maka buktinya harus valid dan tidak terbantahkan. Jangan asumsi atau perasaan kamu aja. Misal, waktu lulus SMP kamu gagal nih masuk SMA negeri. Tapi setelah lulus SMA, kamu mampu masuk universitas negeri. Ini bukti kalau kamu lebih pintar dibandingkan 3 tahun yang lalu. Bila ternyata kondisinya sama saja, yaitu sama-sama gagal masuk ke sekolah negeri, itu artinya alasan kamu meneruskan pendidikan jenjang yang lebih tinggi agar kamu lebih pintar tidak terjadi. Alasan kedua, membanggakan orang tua atau mengangkat nama keluarga bila kamu lulus S1. Sudah pasti orang tua kamu akan bangga.
Tetapi kebanggaan itu akan hilang dalam hitungan hari atau minggu. Kenapa? Karena orang tua pasti akan lebih bangga bila kamu dapat bekerja atau berkarya dalam mempunyai income yang dapat membuat kamu mandiri secara finansial, bahkan dapat membantu ekonomi orang tua. Nah, pertanyaannya, seberapa yakin kamu bila nanti kamu lulus S1, kamu langsung dapat pekerjaan seperti yang kamu inginkan? Bila ternyata kondisinya nanti sama aja, yaitu tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, ya kebanggaan orang tua kamu pasti akan luntur. Karena di era saat ini, ijazah tidak menjadi kebanggaan lagi, tapi ability atau skill atau keahlian kamu yang bisa menjadi kebanggaan kamu dan orang tuamu. Alasan ketiga, lulusan S1 pasti lebih gampang cari kerjanya. Coba kamu cari berita di Google, berapa banyak lulusan S1 yang masih menganggur atau belum bekerja. Kamu juga cari informasi dari kampus yang akan kamu tuju. Berapa banyak alumninya yang mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang sudah mereka tempuh. Fakta saat ini di Indonesia bahwa hanya sedikit lulusan S1 yang bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Sisanya, banyak lulusan S1 yang bekerja di posisi yang sebenarnya bisa diisi oleh lulusan SMA. Dan lulusan S1 yang beruntung bisa bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan mereka hanya lulusan S1 dari universitas negeri dan universitas swasta terkenal saja. Karena perusahaan-perusahaan besar di Indonesia hanya akan menerima karyawan yang lulusan dari universitas yang sudah terbukti menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dengan kualitas tinggi. Ingat, perusahaan hanya akan menerima karyawan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Karyawan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. So, fakta saat ini, lulus S1 tidak menjamin kamu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan kamu. Alasan keempat, lulus S1 maka gajinya pasti lebih tinggi bila bekerja dengan ijazah SMA. Nah, fakta untuk alasan keempat berhubungan erat dengan fakta alasan ketiga, yaitu tidak menjamin bila kamu lulus S1, gaji kamu pasti lebih tinggi. Ya, memang ada lulusan S1 yang mendapat pekerjaan dengan gaji yang sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Tapi, lulusan universitas mana dulu? Sudah pasti lulusan universitas negeri dan swasta yang terkenal. Di luar universitas negeri dan swasta terkenal, ya lulusan S1-nya harus berani menurunkan standar gaji yang mereka inginkan agar mereka bisa diterima bekerja. Malah banyak yang nganggur karena betah untuk menunggu kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai harapan mereka. Dengan fakta dari 4 alasan yang kamu harus kuliah itu, masih kekeh untuk kuliah saat ini juga. Ingat loh sahabat-sahabat Ramusen, kuliah di universitas swasta tentunya tidak memerlukan dana yang tidak sedikit. Saya tidak melarang kalian untuk melanjutkan kuliah, tapi coba pertimbangkan dengan bijaksana. Jangan sampai sudah investasi waktu selama 4 tahun ke depan, biaya uang kuliah yang besar, hasil akhirnya nanti kamu seperti keadaan sekarang, keadaan baru lulus SMA. Bingung mau cari kerjaan kemana. Sudah banyak kirim surat lamaran kerja, tapi tidak ada panggilan untuk tes atau wawancara. Di titik ini, coba deh kamu lihat betapa banyak kerugian yang harus kamu tanggung bila kamu memutuskan untuk kuliah, tapi kamu tidak tahu apa yang akan kamu dapatkan bila kamu lulus kuliah nanti. Di sini saya coba bantu sahabat-sahabat Ramusen untuk mengambil suatu keputusan, yaitu jenjang pendidikan tidak akan menghambat kamu dalam mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Dengan menyadari fakta-fakta yang tadi di atas, serta fakta keadaan ekonomi keluarga kamu, maka action yang harus kamu ambil adalah mencari pekerjaan. Ada beberapa pilihan bagi lulusan SMA sederajat untuk melamar pekerjaan. Umumnya untuk posisi sebagai staf administrasi toko atau klinik, security, karyawan pabrik, karyawan jasa cleaning service, pelayan di restoran, SPG, karyawan di supermarket, serta menjadi direct sales atau telemarketing.
Posisi pekerjaan yang saya sebutkan tadi adalah biasanya atau umumnya lulusan SMA sederajat akan mengirim lamaran. Masih ada sih beberapa posisi lainnya selain yang saya sebutkan tadi. Di sini saya mau share satu posisi pekerjaan yang bisa membawa kamu untuk mewujudkan mimpi kamu menjadi kenyataan. Ya, posisi sales atau marketing. Di kesempatan ini, saya khusus mengulas posisi telemarketing. Kenapa saya fokus bahas telemarketing? Karena di posisi telemarketing, kamu biasanya akan mendapatkan income dari dua sumber, yaitu gaji dan yang satu lagi komisi. Karena posisi di luar sales tidak mendapatkan komisi, maka bila kamu berharap gaji kamu naik, ya kamu harus menunggu penilaian tahunan yang biasanya dilakukan perusahaan. Lazimnya sih sekali dalam setahun. Mungkin sebagian besar dari kamu masih mempunyai anggapan bahwa profesi sebagai sales atau telemarketing itu adalah profesi yang dianggap sepele, profesi yang kurang bergengsi, tidak menjanjikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa itu semua salah. Mau buktinya? Contoh, sebuah perusahaan akan dinilai sebagai perusahaan yang bagus bila bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Dari mana kita bisa melihatnya? Tentunya dari laporan laba rugi periode tertentu dari perusahaan tersebut. Nah, bila kita melihat pos-pos di laporan laba rugi semua perusahaan, pos nomor 1 atau yang paling penting adalah pos penjualan atau sales. Karena dari pos inilah akan tercipta angka laba yang didapat oleh perusahaan. Angka di pos sales atau penjualan harus lebih besar dibanding total semua angka pos-pos yang ada di bawah pos sales atau penjualan. Bila angka pos sales lebih kecil dibandingkan dengan total semua pos-pos lainnya, dipastikan perusahaan itu merugi. Nah, karyawan yang mengisi posisi di pos sales atau penjualan adalah karyawan di posisi sales, direct sales, marketing, dan telemarketing. Sudah paham kan sahabat Ramusen betapa pentingnya posisi sales di suatu perusahaan? Oleh karena itu, perusahaan mengapresiasi kinerja tim sales dengan komisi tiap bulannya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa income telemarketing itu ada dua sumber, dari gaji dan komisi. Gaji tidak bisa kamu harapkan naik setiap bulan, akan terus sama nilainya sepanjang tahun berjalan. Namun ada sumber lain, yaitu komisi. Nah, besarnya komisi yang bisa kamu bawa pulang setiap bulannya, nilainya bisa berubah-ubah. Semua tergantung usaha kamu dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan perusahaan atau target kamu pribadi. Semakin besar komisi yang kamu raih, berarti income kamu di bulan itu juga bertambah besar. Bila kamu punya mimpi bisa berpenghasilan sebesar 10 juta dalam sebulan, walaupun kamu hanya lulusan SMA, itu bisa kamu raih dengan kamu bekerja sebagai telemarketing dengan gaji standar plus komisi yang besarnya kamu sendiri yang menentukan. Niat baik dijalani dengan proses yang baik, hasilnya pasti baik. Proses tidak akan menipu hasil. Artinya, bila kamu memberikan usaha yang besar dalam proses bekerjanya, hasilnya juga pasti besar. Nah, sahabat-sahabat Ramusen yang baru lulus dari SMA, terkendala untuk kuliah, tapi mempunyai keinginan untuk menghasilkan income yang dapat membantu ekonomi keluarga kamu, ayo ambil keputusan yang tepat, keputusan untuk masa depan kamu. Bila kamu masih bimbang atau membutuhkan bimbingan dalam mengambilkan keputusan tersebut, segera chat WA Ramusen. Linknya ada di kolom deskripsi. Tim Ramusen akan segera merespons kamu. Demikian sharing inspirasi kita di kesempatan kali ini. Semoga dapat meningkatkan motivasi sahabat-sahabat Ramusen untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Lihat video-video sebelumnya di channel ini karena berhubungan dengan video kali ini. Terutama video tentang berani mewujudkan mimpimu, tebar identik yang membawa sukses, buat dirimu bergengsi, kompas menuju sukses, dan tips mendapatkan hadiah terindah di 2022. Jangan lupa untuk like, nge-share, memberikan komentar yang positif, dan mensubscribe channel Ramusen. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, saya mengajak sahabat-sahabat Ramusen untuk tetap bermimpi, tetap berusaha, selalu bersyukur, selalu berdoa, dan make your dreams come true. Bersama Ramusen, pasti bisa.